Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali saya hadir dalam program Family Discipleship, pemurid dan keluarga. Kali ini saya akan membawakan topik anak membutuhkan disiplin atau kebutuhan akan disiplin. Ada ayat yang bisa kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 21 berbunyi seperti ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang tua tentu mengharapkan agar anaknya dapat berhasil dengan baik. Dan untuk mencapai keberhasilan, bukan saja membutuhkan intelektual atau pengetahuan, tetapi juga perlu ada disiplin. Tapi disiplin yang dimaksudkan tentu saja bukan dalam pengertian yang umum dan juga dalam pengertian yang sempit, yaitu pemberian hukuman pada anak yang bertujuan supaya dia tunduk. Ya. Kata disiplin berasal dari kata disciple, dalam bahasa Inggris disebut disciple. Artinya memberi pengajaran, mendidik, dan melatih agar dia menjadi seorang murid yang memiliki disiplin, memiliki ketaatan. Disiplin meliputi pembentukan sifat anak secara menyeluruh melalui pemberian semangat pada tingkah laku yang baik, tetapi juga membetulkan atau memperbaiki tingkah laku yang salah. Jadi pemberian hukuman tidak otomatis menghasilkan tingkah laku yang baik. Disiplin mencakup juga tanggung jawab orang tua untuk memilih, memberi semangat, dan membangun tingkah laku yang baik, menggantikan tingkah laku yang buruk atau yang tidak baik. Seorang tukang kebun yang baik pasti dia akan merawat dan memupuk tanamannya agar menghasilkan buah yang baik. Ya, itu adalah sebuah gambaran saja. Jadi, disiplin meliputi apa saja yang orang tua lakukan ataupun ucapkan untuk membantu anaknya, sehingga dia dapat belajar dan berkembang menjadi lebih matang. Nah, saudara-saudara, ada 5 prinsip untuk disiplin yang baik. Ya, saya kutip dari seorang penulis bernama Dr. James Dobson. Pertama, atau prinsip pertama, mendisiplin anak ialah mengembangkan rasa hormat pada orang tua. Jadi, penegakan disiplin untuk menumbuhkan rasa hormat. Ya, tentu pertama-tama kepada orang tua, tetapi juga kepada orang yang lebih tua atau kepada siapa saja. Kedua, menyadari bahwa komunikasi sering menjadi lebih baik setelah adanya disiplin atau bahkan hukuman sebagai salah satu bentuk disiplin yang diberikan. Ketiga, mengontrol anak tanpa rengekan ataupun tanpa keluhan. Jadi dengan adanya disiplin itu menjadi satu alat menjadi pedoman di dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Yang keempat, memberi kebutuhan anak tidak berlebihan. Jadi tidak ada istilah orang sekarang lebay atau berlebihan Tetapi dengan adanya disiplin maka di sana ada porsi yang tepat, porsi yang seimbang. Kelima, menyeimbangkan pengawasan dan cinta kasih. Jadi, tidak hanya menekankan disiplin secara ekstrim atau secara ketat, tetapi juga perlu menanamkan kasih di dalam diri anak. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Tentu sekalipun di sini bapak-bapak tidak berarti, ini berarti tidak termasuk ibu-ibu, bukan itu yang dimaksud. Tapi ini bicara tentang peran orang tua. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Seorang penulis bernama Edward Bismarck berkata,
Anda dapat berbuat apa saja dengan anak-anak sejauh Anda bermain bersama mereka. Jadi artinya, pendisiplinan itu yaitu penting, tetapi jangan karena penerapan disiplin sehingga tidak lagi menjadikan anak itu sebagai teman atau sahabat di dalam bermain. Artinya bahwa orang tua tidak boleh terlalu kaku, apalagi otoriter. Seorang penulis bernama Francis Fenelon berkata, hati-hatilah membuat mereka lelah dengan segala tetek bengek yang tidak perlu. Ya, bila kebajikan menawarkan diri pada anak dalam keadaan melankolik dan terbatas, sementara kebebasan muncul dalam bentuk yang disetujui, ya semuanya akan hilang dan hasil jerih payah Anda akan sia-sia. Nah, apa maksudnya? Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua, ya kita sudah menunjukkan kemarahan, atau bisa dikatakan otoritas kita, sehingga kita menghukum atau mendisiplin anak untuk alasan yang sebenarnya hanya sepele gitu ya. Ya ini perlu kita hindari. Ya padahal mungkin kita sedang ada konflik, ada masalah dengan pihak lain, apakah dengan pekerjaan, apakah dengan pasangan kita, atau dengan teman. Tapi seringkali anak ini menjadi sasaran daripada kemarahan kita, lalu kita mendisiplin dia, memarahi dia. Nah ini tidak ada gunanya. Nah, kita perlu menahan diri dengan baik. Jadi, saudara, memang kita harus mengasihi anak, mencintai anak, ya. Tapi cinta saja tidak cukup, tapi perlu ada disiplin. Kadang disiplin itu menyakitkan, ya, secara fisik atau secara emosional. Tetapi orang tua tidak bertindak adil pada anak bila menunda disiplin, apalagi tidak menerapkan disiplin karena takut menyakitkan. Jadi kita tetap akan menerapkan disiplin. Disiplin itu akan menghasilkan keteraturan. Disiplin juga akan menciptakan pribadi yang akhirnya dapat menjadi contoh yang kemudian menginspirasi teman-teman yang lain. Tetapi terlebih anak dipersiapkan menjadi pribadi yang dapat mengikuti teladan Kristus. Bukankah kita mau menjadikan anak-anak kita menjadi murid Kristus yang sejati? Karena itu, mari kita memperhatikan kebutuhan yang satu ini yang sangat penting. Betul kita mengasihi anak kita, tapi bukan berarti mengasihi lalu mengabaikan disiplin. Sebaliknya, jangan karena penerapan disiplin yang ketat, lalu kita kekurangan kasih. Jadi, kalau kasih tanpa disiplin, itu bisa bersifat kompromi. Tapi disiplin tanpa disertai kasih, ya orang tua bisa menjadi otoriter. Kita tidak mau. Kita harus menjalankan keduanya. Penegakan disiplin, tapi juga disertai dengan cinta kasih. Ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kebutuhan akan disiplin. Anak membutuhkan disiplin, tetapi orang tua harus menjadi contoh sehingga anak bisa melihat ya contoh yang dekat dari orang tua. Tuhan memberkati.